Shalom, good morning, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Senang ketemu dengan Bapak Ibu, keluarga rohani saya. Saya sudah menganggap Bapak Ibu adalah bagian daripada keluarga saya, khususnya bagi saudara yang sudah setiap hari bahkan rutin mendengarkan renungan pagi dari Menara Doa Pagi. Sarangeo, Tuhan Yesus memberkati. I love you. Suatu waktu kita akan bisa ketemu, tetap semangat mencari Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Menara Doa Pagi dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai kami yang melayani, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, Tuhan berkati dan urapi semua yang mendengarkan, supaya tayangan ini jadi berkat bagi mereka yang menyaksikannya. Dimanapun, kapanpun, siapapun, mereka terberkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi pengharapan. Karena kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus tidak akan sama, karena akan ada kekuatan baru dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami berikan yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan, bahkan seluruh hati kami mau berikan kepadamu Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Kami berikan Tuhan, Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Amin. Kami nyatakan bagimu Tuhan. Amin. Inilah Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku memujimu,
bagimu Yesus. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu ya Tuhan Yesus. nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Sebab bagimu kami serahkan seluruhnya Tuhan Yesus. Amin. Tak ada satupun yang tertinggal dalam kehidupan kami. Haleluya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tangan kami biarlah bekerja untuk-Mu Tuhan Yesus. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagimu ya Tuhan Yesus. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Selamanya bagimu ya Tuhan Yesus. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Dia juru selamatku. bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Kau juru selamat kami Tuhan. Dia juru selamatku. Dia juru selamatku. Mari sembah Yesus. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Juru selamat Mari kita panjatkan kami doa-doa kita. yang mulia. Engkaulah juru selamat kami, Agung Yesus Tuhan. Engkaulah Bapa perkasa sayangnya. Bagimulah Yesus, seluruh hidup kami. Bagimulah keluarga kami. Bagimulah
keluarga, pekerjaan, seluruh hidup kami. Kami persembahkan bagimu untuk memuliakan-Mu. Seluruh hidup kami persembahkan bagi Tuhan, hanya bagi-Mu. Kami bawa kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Kami persembahkan seluruh keluarga kami. Haleluya. Kami berikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami berikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku Beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. segenap hatiku Dan segenap jiwaku, Mari berikan yang terbaik bagi Yesus. Beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hati kami Tuhan Yesus. segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa kami bagi Tuhan. Segenap keluarga kami, seluruh tubuh roh dan jiwa kami, hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, waktu kami, keuangan kami, yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, keluarga saya yang ada di manapun berada. Senang ketemu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, bagilah link ini kepada banyak orang-orang yang membutuhkan. Khususnya keluarga-keluarga muda, pernikahan-pernikahan yang punya persoalan. Saya banyak membahas tentang pernikahan, parenting, dan hidup dalam Tuhan. Saya ajak setiap kita hari ini untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan, yaitu dengan tema memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak memberikan sisa kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sisihkan. Kalau kita memberikan persembahan, katakanlah kolekte, persembahan uang kepada Tuhan, berikanlah yang kita sisihkan. Jangan sisa. Sisa itu artinya uang saya dapat 10 juta sebulan, saya gunakan semua, baru kalau ada sisanya, baru saya kasih sama Tuhan. Itu salah. Saya harus sisihkan dulu, baru saya pergunakan untuk lain, dan saya persembahkan
persembahan yang saya sisihkan itu untuk Tuhan. Nah saudara, hari ini kita belajar, walaupun kita ada kekurangan, kesalahan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan selalu baik memberikan kita pengampunan, kesempatan untuk berubah. Demikian juga kita berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Pagi hari masih segar seperti ini Bapak Ibu, hari masih gelap, pagi hari masih segar. Bapak Ibu sisihkan waktu duluan sama Tuhan. Kita gak kasih sisa sama Tuhan. Kalau sisa itu artinya seharian kita kerjakan tugas-tugas dunia ini. Kemudian kalau ada nanti sisa-sisanya waktu kita capek-capek mau tidur baru ingat Tuhan. Tidak, kita mendahulukan Tuhan. Kita sisihkan dulu waktu untuk Tuhan, baru yang lain kita kerjakan. Itulah Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendahulukan Tuhan, maka Tuhan pun akan mendahulukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendahulukan kebenaran Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hukum Alkitab berkata, maka ditambahkannya sekaliannya kepadamu. Keuanganmu, usahamu, kehidupan lain, kesehatan, rumah tangga harmonis, anak-anakmu jadi kepala tidak ekor, anak-anakmu diberkati, cucumu diberkati. Itu janji Tuhan. Asal hidup kita mendahulukan kebenaran Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa pagi, bukan sekedar baca Alkitab pagi, tapi seluruh kelakuan kita pikirkan bagaimana mendahulukan kebenaran firman Tuhan. Apabila kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, apapun yang kita kerjakan berhasil dan beruntung. Itu Yosua 1 ayat 8. Orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang kesukaannya akan firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, maka dia akan berhasil dalam hidupnya. Poin kita bukan masalah beruntung atau berhasil. Poin kita hari ini adalah bagian kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saya akan ajak baca dalam Markus 14 ayat 3 sampai kepada ayat 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ayat yang ke-8 Markus 14. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, apa yang dilakukan perempuan yang bernama Maria ini dari kota Betania akan diingat orang karena apa yang dilakukannya itu sangat harum. Bukan hanya mengharumkan ruangan di mana minyak narwastu dituangkan, tetapi menjadi harum kepada semua para penginjil, kepada penginjilan dunia saat ini. Ini sangat mengharumkan. Kenapa sangat mengharumkan? Karena wanita yang bernama Maria dari kota Betania memberikan yang terbaik kepada Yesus. Minyak narwastu, minyak yang mahal dalam buli-buli yang harganya 300 dinar lebih. Gaji pada waktu itu 1 dinar 1 hari. Artinya berarti itu gaji 1 tahun. Gaji 1 tahun saudara, gaji 1 tahun. Kemudian dia tuangkan ke kepala Yesus dan ke kaki Yesus.
Orang-orang di situ gerasak gerusuk, mereka mulai menggosip dan berkata, untuk apa uang sebanyak itu diboroskannya habis. Banyak orang miskin, banyak orang susah yang masih membutuhkan. Lebih baik dibeli makanan dikasih orang miskin. Dan mereka mulai menegur perempuan itu. Menegur Maria, jangan lakukan itu, kau boros-boros. Lebih baik kasih untuk orang miskin, beri mereka makan. Tapi apa kata Yesus? Jangan engkau mengganggu dia. Bahwa Maria, dia telah melakukan yang terbaik sebisa dia. Kenapa? Karena Maria menyadari bahwa Yesus itu juru selamat, Mesias. Bahwa Yesus itu raja segala raja. Bahwa Yesus itu sudah tiba waktunya untuk dikuburkan. Akan berpisah secara fisik. Maria melambangkan orang-orang yang menyadari akan kasih Tuhan yang besar. Berkat Tuhan yang telah diterima manusia yang besar. Dia adalah orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Kenapa kita memberikan yang terbaik? Yang pertama, karena telah ditebus. Karena hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tulis dalam kolom, saya muliakan Allah dengan tubuhku. Saya muliakan Allah dengan hartaku. Tulis dalam kolom. Saya muliakan Allah dengan tubuhku. Yang kedua, saya muliakan Allah dengan hartaku. Bapak Ibu yang saya kasihi, apapun yang kita miliki saat ini bukan milik kita, semua milik Tuhan. Dititipkan Tuhan, dipercayakan Tuhan. Kita ini bendahara Tuhan. Kita bukan owner, kita bukan pemilik, kita bukan pemilik kehidupan. Kapanpun hidupmu bisa diambil Tuhan, kapanpun hartamu bisa diambil Tuhan. Nyawa kita malam ini pun bisa diambil oleh Tuhan. Kita bukan pemilik nyawa. Kita bukan pemilik waktu. Kita bukan pemilik uang. Sadarilah, saudara dan saya adalah bendahara Tuhan. Tulis dalam kolom, saya bendahara Tuhan. Tulis dalam kolom, saya bendahara Tuhan. Saya pengelola milik Tuhan. Itu tepatnya. Kalaupun saya punya usaha, saya punya keluarga, punya istri, punya anak-anak, punya gereja, gedung gereja. Saya harus sadar semua yang ada ini bukan milik saya. Nyawaku pun bukan milik saya. Saya adalah orang yang mendapat kasih karunia. Dititipkan Tuhan istriku. Dititipkan Tuhan anak-anak bagiku, menantu bagiku. Tahun depan cucu bagiku. Dititipkan Tuhan bagiku jemaat-jemaat. Dititipkan Tuhan bagiku nyawa, tangan, kaki, mata. Tuhan titipkan kepadaku uang. Jadi uang itu bukan milikku. Sadarilah bahwa engkau telah ditebus oleh darah Yesus. Kalau engkau percaya akan penebusan darah Yesus. Kalau engkau sudah merasa ditebus, bahwa engkau sudah merasa bahwa engkau bukan milikmu lagi, maka sadarilah bahwa sesungguhnya seluruh apapun yang ada padamu, permuliakanlah Allah. Permuliakanlah Allah lewat waktumu. Permuliakanlah Allah lewat keluargamu. Permuliakanlah Allah lewat tubuhmu. Permuliakanlah Allah lewat keuanganmu, lewat pekerjaanmu, lewat seluruh yang ada dalam tanganmu, seluruh apa yang kau kerjakan, seluruh waktumu, seluruh tubuh roh jiwamu mempermuliakan Tuhan. Saudara, sadarilah bahwa engkau sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya senang Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini, khususnya yang pagi hari, bangun pagi hari. Ya, mungkin saudara mendengar ini siang, sore, malam, tidak masalah. Tapi jauh lebih baik saudara bisa menggunakan waktu pagi hari. Hari masih gelap, Markus 1 ayat 35. Hari masih gelap, Tuhan Yesus berdoa. Pagi-pagi gelap, Yesus berdoa.
Demikianlah kita hendaknya. Hari masih gelap, pagi-pagi benar kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik. Yang terbaik, persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Seluruh hidupmu persembahkan. Ini yang saya lakukan dalam hidup saya. Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Persembahkan tubuhmu. Persembahkan. Itu yang saya lakukan setiap hari bangun pagi. Tuhan, kupersembahkan hidupku. Kupersembahkan hari ini pekerjaanku, usahaku. Kupersembahkan anak-anakku, keluargaku, istriku. Aku percaya semuanya ini untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kalau engkau mempersembahkan sekolahmu sebagai mahasiswa, kau persembahkan sekolahmu untuk Tuhan, maka engkau akan belajar sungguh-sungguh karena itu untuk Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau engkau punya usaha, kau persembahkan usahamu, pekerjaanmu sama Tuhan, maka saudara akan sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh berusaha, excellent, profesional, yang terbaik. Harusnya kita orang-orang Kristen jauh lebih excellent dari orang non-Kristen. Harusnya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang mulia. Karena kita bekerja untuk Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu yang saat ini mungkin sebentar lagi berangkat kerja. Kerja yang terbaik. Jangan cabut-cabut. Jangan tinggalkan pekerjaanmu. Jangan bekerja untuk uang. Bekerjalah untuk Tuhan. Jangan ketika jam kerja engkau main-main. Engkau pura-pura menghabiskan waktumu dengan tidak bermanfaat. Ketika itu mungkin di kantormu, di pemerintahan, atau mungkin di swasta, tidak ada yang melihat engkau. Tapi perhatikan, ada Bapa di sorga yang melihat apa yang kau kerjakan. Percaya kalau anak Tuhan benar-benar hidup bekerja. Dan dia bekerja dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya dia pun orang yang diberkati Tuhan. Tidak pernah anak Tuhan peminta-minta. Tidak pernah anak Tuhan peminta-minta. Peminjam-minjam. No way. Anak Tuhan itu kalau sungguh-sungguh mencari Tuhan pagi hari. Sungguh-sungguh bekerja. Sungguh-sungguh berusaha. Katakan kita ada gagal, ada salah. Evaluasi lagi, bangkit lagi. Gagal, salah. Evaluasi, bangkit lagi. Dan seterusnya. Orang benar itu 7 kali jatuh, 7 kali bangkit. Percaya saya katakan, setiap yang kau pegang Bapak Ibu, setiap yang kau kerjakan, Alkitab bilang, berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Percaya, kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Bagian kita apa? Kita berdoa, kita serahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan, berjualan yang terbaik, bekerja di kantor yang terbaik. Demikian juga saya mempersembahkan hidupku kepada Tuhan dan menjadi suami yang terbaik bagi istriku. Saya mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Jadikan aku Tuhan suami terbaik bagi istriku. Enggak bagian saya mengatakan jadikan istriku yang terbaik bagiku. Enggak, itu enggak urusanku. Itu urusan istriku dengan Tuhan. Bagianku adalah bagaimana aku menjadi suami yang terbaik bagi istriku. Bagi ayah, menjadi ayah terbaik bagi anak-anakku. Menjadi mertua terbaik menantuku. Dan menjadi kakek opung doli yang terbaik bagi cucuku kelaknya. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang saya kasihi. Hari ini saya mengajak semua kita menyadari bahwa hidupmu telah ditebus oleh darah Yesus. Hidupmu itu mahal, seharga darah Yesus. Engkau adalah biji bola mata Tuhan. Arti biji bola mata apa? Dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Lihat kalau ada debu masuk ke bola mata kita, ada alis mata yang melindungi. Ada bagian daripada lapisan mata yang melindungi biji bola mata. Artinya apa? Tuhan melindungimu berlapis-lapis. Kalaupun terjadi sesuatu, percayalah. Alkitab berkata pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan telah menyediakan jalan keluar supaya kita kuat untuk menanggungnya.
Percayalah Allah turut bekerja. Apapun masalahmu, kalau engkau percayakan Tuhan terlibat, maka seluruh masalah itu, meskipun karena kebodohanmu, kesalahanmu, seizin Tuhan bisa terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Saya mengajak semua kita, Bapak Ibu, milikilah prinsip mau mempersembahkan yang terbaik. Seperti wanita Maria dari kota Betania. Dia pecahkan buli-buli daripada minyak narwastu. Lehernya itu agak kecil, bawahnya agak besar. Supaya menetesnya sikit-sikit minyak narwastu. Karena mahal, harum, mahal. Itu minyak yang mahal. Tapi dia pecahkan leher buli-buli minyak narwastu. Dia tuangkan ke kepala Yesus dan kepada kaki Yesus. Yesus katakan, dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Ini penting sekali. Pada ayat yang ke-8 itu dikatakan, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bekerjalah dengan excellent. Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu dengan excellent untuk Tuhan. Itu prinsip bagi saya. Kalau saya diletakkan dimanapun, saya akan berkata, saya mau mengerjakan dengan excellent. Apa yang di tanganku, kukerjakan sekuat tenaga untuk Tuhan. Dan aku percaya, Kolose 3:24, upahmu akan dari Tuhan. Wanita ini, dia mengasihi Yesus. Dan dia tahu Yesus adalah Juru Selamat, Mesias, Raja segala raja. Dan akan tiba waktunya kematian Yesus. Dan Yesus akan dikuburkan. Nah saudara, dia memberikan yang terbaik. Walaupun tanda kutip orang melihatnya pemborosan. Tapi Yesus katakan itu bukan pemborosan. Itu adalah wujud kasih syukurnya. Sebagai ucapan syukur. Sebagai ucapan syukur. Bahwa yang dilakukan oleh Maria ini adalah ucapan terima kasih. Melihat tema Tuhan. Ucapan syukur. Diberikannya minyak narwastu itu. Saudara, kita tidak harus melakukan gambaran harta harus dibuang-buang kemana-mana. Tidak. Ini menggambarkan berikanlah yang terbaik kepada Tuhan di dalam hidupmu. Kalau saudara beribadah hari Minggu atau ibadah-ibadah lain, kasihlah kolekte yang terbaik. Memberikan kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kasih yang terbaik. Sering sekali kalau kita mau jujur, aku pun evaluasi diriku. Apakah aku masih memberikan sisa-sisa untuk Tuhan? Jangan sampai itu kulakukan. Apakah aku masih memberikan sisa waktu, sisa uang, sisa tenaga? Aku mau memberikan yang terbaik. Saya belajar memberikan yang terbaik. Aku tahu sebagai dokter itu uangku banyak. Ketika aku dokter itu uangku banyak. 1 hari 1 juta gak kemana gaji yang saya dapat di masa itu. Saya tinggalkan bukan karena saya anggap dokter itu salah. Dokter itu bagus memuliakan Tuhan. Tapi aku tahu panggilan Tuhan yang khusus bagi saya. Untuk mengembalakan jemaat. Untuk memimpin gereja Tuhan yang dititipkannya kepadaku. Saya sudah tinggalkan lebih daripada 17 tahun. Dan saya mengabdikan diri di rumah Tuhan, melayani Tuhan. Saudara yang saya kasihi, saya berpikir saya masih muda di kala itu. Saya masih bisa bergerak dengan kuat. Sekarang juga sih masih muda, tetapi lebih muda dibandingkan yang lalu. Yang lalu lebih muda maksud saya. Sehingga saya punya spirit, aku beri yang terbaik. Banyak orang bilang bodoh saya. Menyanyiakan profesi dokter yang begitu bagus. Menolong orang sakit kan itu juga adalah melayani Tuhan. Betul, menolong orang sakit juga melayani Tuhan. Tapi sebagai wujud terima kasihku kepada Tuhan atas salibnya, kematiannya kepadaku. Dan ada panggilan khusus kepadaku. Aku sekolah teologi 2 kali. Dan aku mengambil keputusan menyerahkan seluruh waktuku untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan apa yang ada padamu. Berikan yang terbaik. Baik di dalam persembahan untuk ibadah. Pembangunan gereja di mana saudara bergereja. Menolong orang miskin, yatim piatu. Menolong orang susah. Dan terlebih persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tinggalkan dosa.
tinggalkan perzinahan, tinggalkan perselingkuhan, tinggalkan pornografi, tinggalkan pertikaian, buanglah amarah, buanglah geram, buanglah pertikaian, buanglah fitnah, buanglah gosip, buanglah sakit hati, buanglah kepahitan, karena tubuhmu adalah bait Allah yang suci. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, tetaplah Bapak Ibu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadikanlah tubuhmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana wanita Maria dari kota Betania memberikan minyak narwastu yang murni, yang mahal. Dia memberikan apa yang bisa dia berikan, yang terbaik. Dan dia menuangkannya kepada kepala Yesus dan kepada kaki Yesus. Dan Engkau Tuhan berkata, dia sudah melakukan yang baik yang bisa dia lakukan sebagai wujud kasih, ucapan syukurnya atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau menjadi suami yang terbaik bagi istri kami. Biarlah mereka juga jadi istri yang terbaik bagi suami mereka. Menjadi orang terbaik bagi anak-anak mereka. Menjadi anak yang terbaik bagi orang tua mereka. Menjadi warga negara terbaik bagi bangsa negara. Bahkan menjadi menantu terbaik bagi mertua mereka. Bagi ipar-ipar mereka, mereka menjadi orang terbaik. Bahkan mempersembahkan uang di gereja. Kami persembahkan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Ajari kami bukan memberikan sisa-sisa waktu kepada Tuhan, bukan sisa uang kepada Tuhan, bukan sisa tenaga kepada Tuhan, tapi kami sisihkan waktu kami, uang kami, tenaga kami untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau meneladani apa yang dilakukan wanita Maria dari Betania ini Tuhan, memberikan yang terbaik sebisa kami, semampu kami ya Tuhan. Biarlah kiranya para keluargaku yang menyaksikan ini di YouTube dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas mereka. Biarlah mereka semuanya terberkati lewat tayangan ini. Keluarga mereka dipulihkan. Hubungan pernikahan suami istri dipulihkan. Hubungan orang tua anak-anak dipulihkan. Menantu dengan mertua, ipar dengan ipar dipulihkan. Anak-anak dengan anak-anak dipulihkan. Mereka yang susah dalam keuangan, Tuhan berkati. Dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Mereka yang susah di dalam kehidupan, sakit penyakit yang mereka alami, dalam nama Tuhan Yesus, letakkan bagian tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dalam Tuhan Yesus, ketika engkau meletakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit, hamba-Mu ini berdoa, Tuhan lepaskan kuasa kesembuhan. Kesembuhan milik mereka, mujizat milik mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sakit penyakit engkau lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit engkau lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melakukan mujizat, kesembuhan bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang sedang berdoa membutuhkan pasangan hidup, mereka merindukan keturunan, menjual tanah, menjual rumah, Tuhan tolong mereka. Apapun yang mereka sedang doakan di kolom-kolom yang ada, di kolom-kolom YouTube yang ada ini, apapun yang mereka sedang doakan, Tuhan memberkati. Tuhan mengurapi apa yang mereka tulis. Dan Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita yang percaya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, keluarga-keluarga saya dimanapun berada, bagikanlah link ini kepada orang-orang lain di grup-grup WA yang ada. Bagi saudara yang terberkati dan saudara
ingin mendapat renungan harian dari saya dan mau konseling dengan saya, mungkin saudara rindu mau minta pendapat saya, tapi mohon maaf kalau call langsung saya sudah agak tidak bisa mengangkatnya karena kepadatan kegiatan saya, dan saudara bisa menchat saya di 0811 63 73 47. Kita bisa saling chat, saling mendoakan, dan saling janjian kalau mau saling bertelepon. Sebisa saya akan jawab, karena itu WA pribadi saya. Dan bagi saudara terberkati dengan tayangan YouTube ini, saudara bisa menabur kebaikan untuk mendukung pelayanan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai ketemu besok pagi jam 5 pagi. Shalom.